Cara perhitungan dari skor deteksi dini ibu resiko tinggi dengan skor Puji Rohyati. Nyonya Amarilis umur 26 tahun. Hamil pertama. Usia kehamilan 36 minggu. Datang ke PMB. Setiap ibu hamil mendapat skor awal yaitu 2. Ibu Amarilis telah menikah selama 6 tahun dan baru hamil saat ini. Sehingga pada kartu skor Puji Rohyati ini mendapatkan skor 4, nilai skor 4 karena terlambat hamil pertama setelah menikah lebih dari atau sama dengan 4 tahun. Hasil pemeriksaan tinggi badan Ibu Amarilis 144. Pada skor Puji Rohyati, tinggi badan kurang dari atau sama dengan 145, nilai skornya 4. Kemudian pada pemeriksaan tensinya 145/100. Ini merupakan tanda preeklamsi. Dan pada pemeriksaan laborat didapatkan protein urin positif 2. Sehingga ini merupakan tanda preeklamsi berat. Pada skor Puji Rohyati, tanda preeklamsi berat mendapatkan nilai skor 8. Kemudian pada pemeriksaan laborat kadar Hb didapatkan hasil Hb-nya adalah 9 gram per sen. Ini menandakan ada anemi atau kurang darah. Pada skor Puji Rohyati, kurang darah mendapat nilai skor 4. Sehingga jika di total, maka Ibu Amarilis mendapatkan nilai jumlah skor 22. Skor 22 ini termasuk lebih dari atau sama dengan lebih dari 12. Sehingga pada kondisi ini Ibu Amarilis termasuk dalam kondisi kehamilan resiko sangat tinggi. Kehamilan resiko sangat tinggi ini, perawatan selama hamil harus di dokter, rujukan juga harus ke rumah sakit, dan tempat persalinannya juga harus di rumah sakit, serta penolong persalinannya adalah dokter spesialis kandungan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, ini saya screening menggunakan kartu deteksi Puji Rohyati, Mbak. Hasil screeningnya, yang pertama, skor awal ibu hamil itu skornya 2, Mbak Amarilis. Kemudian jenengan kan setelah menikah 6 tahun baru pertama kali ini hamil, yaitu termasuk skornya 4 karena hamilnya terlalu lama setelah lebih dari 4 tahun. Kemudian yang ketiga, ini tinggi badan Mbak Amarilis, tinggi badannya 144. Normalnya itu minimal atau sama dengan 145. Kalau 144 nanti cenderung beresiko panggulnya sempit. Sehingga berdasarkan deteksi skor Puji Rohyati ini, berarti dengan tinggi badan kurang dari 145, skornya adalah 4. Kemudian yang keempat, ini hasil pemeriksaan Hb-nya tadi hasilnya 9 gram per sen. Ini termasuk rendah Mbak Amarilis.
sehingga di skor ini juga tambah skor 4 lagi. Kemudian yang kelima ini hasil pemeriksaan tensi jenengan 145/100. Normalnya kan 120/80. Setelah di atas 140, bawah di atas 80 itu termasuk tanda preeklamsi. Selain itu juga hasil pemeriksaan laboratnya urin proteinnya positif 2, sehingga ini menandakan ada resiko preeklamsi. Karena ada resiko preeklamsi, maka di dalam skor ini nilainya adalah 8. Jika di total semua nilai, totalnya ada 22. Skor 22 ini termasuk dalam kondisi resiko sangat tinggi. Kalau kondisi resiko sangat tinggi, berarti nanti perawatan selama hamil, kontrol kehamilannya Mbak Amarilis harus ke rumah sakit. Kemudian pertolongan persalinan juga harus di rumah sakit. Nanti yang menolong juga harus dokter spesialis kandungan. Mbak Amarilis sudah tidak bisa ditolong di puskesmas, harus dirujuk ke rumah sakit. Apalagi ini Mbak Amarilis juga ada keluhan pusing tadi, pusing 2 hari, badannya lemas, jadi nanti harus kita rujuk ke rumah sakit. Karena jika ini tidak ditangani dengan HB yang kurang, nanti berisiko bisa terjadi perdarahan. Selain itu dengan kondisi tensi tinggi dan protein urin positif, nanti bisa berisiko terjadi kejang. Nanti efeknya berbahaya untuk ibu dan janin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Mbak Amarilis? Sudah paham ya? Berarti ini nanti dari praktek saya ini, dari praktek mandiri bidan Mbak Amarilis, saya rujuk di rumah sakit karena kondisi saat ini ada keluhan pusing, protein positif 2, dan tensinya termasuk tinggi. Itu sudah merupakan tanda gejala preeklamsi. Kalau tidak ditangani dengan cepat, preeklamsi ini akan berubah menjadi, akan beresiko terjadi eklamsi. Eklamsi itu kejang pada kehamilan. Kalau sudah terjadi kejang, nanti resiko untuk ditanganinya lebih bahaya. Bersedia Mbak Amarilis, ini saya lanjutkan dirujuk ke rumah sakit. Bersedia, saya siapkan dulu perlengkapannya.